bukan bis yang jalan-jalan. Ya, jadi sakinah itu tentrem. Keluarga yang tentrem itu seperti apa? Keluarga yang tentrem itu bisa terbentuk kalau ada rasa cinta dari masing-masing orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Mawadah kan kita? Kalau nggak ada cinta nggak mungkin ada pernikahan. Di awal kita awalnya kan ada itu, ya kan? Ada pernikahan karena ada cinta, cinta satu sama lain. Jangan cinta sesama jenis, cinta satu sama lain itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau itu terjadi, maka terjadilah pernikahan. Artinya salah satu syaratnya untuk menjadi keluarga sakinah itu adalah ada mawaddahnya, ada rasa saling mencintainya. Nah, karena ada saling mencintainya itu maka ada lembaga melihat itu dalam bahasa Islamnya ta'aruf. Ya, ta'aruf. Ta'aruf ini disalahartikan oleh masyarakat kita, oleh muda-mudi kita. Ta'arufnya di tengah jalan, ini repotnya. Mestinya ta'aruf itu di rumah, ya, bukan di jalan-jalan ta'arufnya. Ini yang terjadi sekarang kan begitu. Ta'aruf itu di rumah, dan siapa yang melihat? Bukan masing-masing orangnya, tapi orang tua atau orang lain kan yang disuruh melihat. Nah, kita sekarang muda-mudi sekarang di jalan dilihat dewi. Nah, ketika dilihat sendiri, maka setanlah yang berjalan. Nah, pokoknya kalau sudah setan yang berjalan, semuanya apik, semuanya bau, semuanya cantik, semuanya bagus, walaupun telinganya putih titik orang apik. Nah, gitu. Karena di jalan dan dilihat sendiri. Ta'arufnya Islam kan di rumah, orang lain yang melihat. Nah, ini kunci yang pertama adalah ada rasa cinta. Nah, ini kunci yang pertama. Nanti ada kunci yang kedua, itu niatnya. Itu yang kunci. Yang berikutnya adalah sayang. Jadi itu kan mawaddah dan warahmah. Sayang, saling menyayangi satu sama lain. Jangan tadi itu sakit. Nah, kalau sakitnya itu saling menyakiti satu sama lain. Itu yang repot. Makanya jangan diplesetkan. Saling menyayangi satu sama lain. Nah, sayang ini kan maknanya menjadi sangat luas loh, karena saling menyayangi, saling memahami. Ketika kita konteksnya adalah saling menyayangi, saling memahami satu sama lain. Kenapa ada saling memahami satu sama lain? Karena dari dua orang yang berbeda, sifatnya berbeda, karakternya berbeda. Nggak mungkin sama itu. Yang pertama laki-laki, perempuan itu nggak mungkin sama sifatnya, pasti berbeda-beda. Yang laki juga maunya begini, yang perempuan juga maunya beguno. Beda. Makanya di sini saling memahami satu sama lain, saling mengisi, saling mengisi. Satu kurang, satunya ngisi. Satunya kelebihan, satunya ngurangi. Maka tidak boleh dalam rumah tangga itu masing-masingnya saling menonjol. Kalau sudah saling menonjol, maka apa yang terjadi? Ego yang jalan. Ego yang jalan. Ego yang ke depan kalau saling menonjol itu. Saya ambil contoh ini kalau saling menonjol. Dalam satu rumah tangga, ya, menonjol status, saling menonjol status, satu profesor sama profesor itu rebutan, sudah ribut tiap hari. Karena pekerjaan dari profesor sama-sama banyak, rumah tangganya kan tidak terurus. Banyak jadi artis, profesor kita artis Pak, Ibu. Karena sejarah di rumah kan, kemana-mana undangan dengan manting, undangan kemana-mana. Nah, ini yang berkaitan dengan kasih sayangnya itu. Oleh karena itu dalam membangun rumah tangga itu dasarnya adalah dasar ketakwaan. Jadi niatnya tadi itu untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu ada satu kunci yang berikutnya adalah niat. Ini yang paling penting dalam membangun rumah tangga itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu adalah dengan niatnya. Termasuk pernikahan ini, termasuk membangun rumah tangga ini harus dengan niat. Kalau niatnya membangun rumah tangga, maka selamanya membangun rumah tangga.
jangan kendor di tengah jalan, jangan berkurang di tengah jalan. Kalau kendor di tengah jalan, salah satu dampaknya adalah ngelihat yang agak bening dikit. Udah mulai deh. Itu karena niat kan, niat membangun rumah tangga yang sudah agak kendor sedikit. Nah, niat ini berkaitan dengan kunci yang kedua dan membangun rumah tangga yang sakinah itu nggak boleh dikendori. Kalau kendor niatnya, maka seperti kasus yang ada di berbagai macam pengadilan itu karena niatnya kendor. Seperti yang minggu lalu mungkin saya utarakan di Lembaga. Di kabupaten ada 8.000. Dari 8.000 ada 6.000 yang cerai. Itu karena niat tuh. Karena niat. Awalnya kepingin nikah karena yang perempuan dengan yang laki-laki sudah setuju, sudah sangat sayang, saling mencintai satu sama lain. Karena di tengah jalan dalam perjalanannya itu ada niat yang berkurang atau dikurangi, sudah mulai kendor niatnya, maka sudah mulai. Nah, mulai kendor niatnya sudah mulai mencari sebab. Ada sebab yang seperti kayak di TV itu, karena sudah nggak seneng dengan salah satu pasangannya, disetting. Di TV kan banyak pertengkaran yang disetting. Dalam rumah tangga realnya juga ada yang settingan, karena sudah nggak senang satu sama lain, disetting juga. Pokoknya tiap hari tengkar, dibuat bertengkar memang. Tiap hari itu dicari sebab yang kecil dijadikan besar, dan itu settingan oleh satu pihak agar ada perceraian. Disetting. Ini yang terjadi. Kenapa ini bisa ketahuan settingan ya? Karena saya sudah beberapa kali menemukan itu. Kenapa? Karena niatnya memang sudah nggak senang. Saya nggak senang Pak dengan si fulan atau fulana dan seterusnya. Nggak senang. Kok bisa begini? Ya biar saya cerai. Itu kan settingan jadinya. Jadi dicarikan sebab sekecil dijadikan besar. Disetting menjadi tiap hari bertengkar terus. Nah, di pengadilan itu tidak bicara tentang umur. Oh, kalau sudah tua misalnya nggak usah diceraikan. Hakim nggak begitu. Hakim itu menceraikan orang karena beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah sebab sakit fisik dan non fisik. Itu harus diceraikan. Perempuan kalau sakit fisik bisa gila. Kalau perempuan banyak yang dalam hukum Islam juga menjadi satu sebab tidak bisa melahirkan dan seterusnya, itu menjadi satu sebab. Sebab yang kedua karena perselingkuhan, salah satunya selingkuh, itu menjadi sebab. Walaupun tua, kalau sudah selingkuh yang salah satu mengajukan, hakim pasti menceraikan. Tua 60 tahun, jangan dikira 60 tahun ada yang nggak mencerai. Ada. Saya ada datanya gitu. Jadi 60 tahun, ngapain Pak cerai? Ya sudah Pak senang. Ya, terus habis itu ngapain? Sendiri kan Pak di rumah. Iya nggak apa-apa wis. 60 tahun sendiri di rumah, nggak apa-apa gitu. Loh Pak, nanti nggak ada temen nih, nggak apa-apa, sebenarnya aku seneng. Jadi 60 tahun cerai. Jadi habis itu ngapain? Saya sendiri nggak apa-apa. Ya wis Pak, nggak pernah mau sendiri nggak apa-apa ya wis lah. Ya kan? Nah, itu yang terkait dengan dasarnya itu tadi. Itu yang berkaitan dengan ketakwaan dan keimanan menjadi dasar dari perkawinan itu. Yang kedua menjadi ketentraman. Jadi keinginan mereka, kita semua dalam pernikahannya itu tentram, ingin hidup tentram. Itu dasarnya. Nah, caranya satu, kuatkan dan kukuhkan niatnya. Jangan bela-belo. Niatnya yang pertama, kuatkan dan kukuhkan niatnya. Kalau niat sudah ingin nikah ya wis, kalau sudah punya kemampuan untuk nikah ya wis nikah. Tapi tadi dasarnya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya pernikahan itu dengan niatan mencari ridho Allah. Karena kan ketakwaan dasarnya. Baru yang terkait dengan itu milih, Pak. Milih.
Memilih tadi dengan ta'aruf kan memilih dalam rangka memilih satu soal. Ada syarat yang tidak masuk ke dalam pilihan itu adalah memilihnya itu bersyarat juga memilih sebisa mungkin agar rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik, maka harus yang sekufu. Itu kan menjadi persyaratan juga kan, menjadi yang sekufu. Kalau tidak sekufu, ini bisa bahaya juga. Rumah tangganya bisa bahaya juga. Kayak tadi, ada satu kaya, entah yang laki-laki atau yang perempuan kaya, yang satunya miskin, udah menjadi tidak tenang di rumah tangganya itu, nggak sakinah rumah tangganya itu, nggak sakinah. Dalam konteks sekarang ini, kalau boleh saya tanya, selingkuh itu sebab atau akibat, Pak? Sebab atau akibat? Akibat. Bisa akibat juga bisa sebab. Kedua-duanya bisa. Kalau akibat, nah begini nih, kalau akibat selingkuh itu bisa akibat. Kenapa bisa menjadi akibat? Salah satunya misalnya, ini saya ambil contoh yang laki-lakinya selingkuh. Pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, dimanapun pekerjaan dan status laki-lakinya, datang ke rumah, sampai di rumah ibunya, istrinya bukan menyambut dengan baik, bukan menyambut dengan ramah dan seterusnya, tapi model Bu Renggo dulu, ada sinetron Bu Renggo kan, baru datang setelah nggak tahu saya bicaranya kayak apa, lama-lama suaminya kan menjadi nggak betah di rumah, itu yang pertama. Dari sisi perilaku, dari sisi pakaian, kan kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah lama nggak peduli, tidak pernah berpikir tentang itu, ala kadarnya di rumah pakaian juga dipakai, ya kan? Dari dapur tidur, dari dapur itu langsung tidur, enggak sekali belok kanan, bagus. Nah di luar akhirnya apa? Di luar enak baunya, harum baunya. Itu menjadi akibat kan? Menjadi akibat laki-laki mencari di luar, atau perempuan juga menjadi sama, menjadi akibat. Nah, bagaimana kalau sebab? Saya orang kaya, ya, di rumah aman juga, damai, istri juga cinta, sayang sama kita. Tapi kan saya punya duit, ya kan? Beningnya di rumah dengan beningnya di luar beda, ya kan? Karena saya punya duit kan. Nah, ketika saya lihat di luar lebih bening, udahlah, kan nggak susah piro sih. Kalau sudah piro kan sudah kan. Ini transaksional ini. Piro, dah, gampang kan, saya punya duit kan, gampang ya, keluar now, selesai kan. Selingkuh juga jadinya, ya kan? Ini menjadi sebab. Jadi tapi rata-rata ini konteks perempuan, karena perempuan itu bicara dengan perasaan, ya kan? Perempuan itu bicara dengan perasaan, dan selingkuh itu dianggap sebagai sebab semua, ya, dianggap sebagai sebab semua. Itu yang terkait dengan memilihnya tadi. Baru yang terkait dengan itu, bagaimana bisa rumah tangga menjadi sakinah? Maka yang berikutnya adalah jalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan setara serta selaras. Laki-laki bapaknya atau suaminya ya jalankan sebagai tugas sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jalankan. Karena memang sebuah rumah tangga, ayat itu kan menunjukkan bahwa dalam sebuah rumah tangga, sebuah kelompok itu harus ada satu orang pemimpin. Siapa? Dalam konteks rumah tangga adalah laki-laki. Tapi dalam menjalankan rumah tangga itu harus demokrasi. Ini manajemen rumah tangganya.
tapi satu orang menjadi pemimpin, iya, karena ada ayatnya yang bicara tentang satu orang pemimpin. Siapa laki-laki dalam rumah tangga, pemimpinnya laki-laki. Dalam menjalankannya, manajemen menjalankan rumah tangga itu harus seimbang, selaras. Harus seimbang dan selaras. Kenapa? Karena ada tadi itu sakinah, mawaddah. Itu harus dibangun dengan keselarasan. Ada saling mengerti, saling memahami, saling mempercayai satu sama lain. Itu. Jadi ada kewajiban yang harus dijalankan. Karena di Al-Quran juga untuk keseimbangan ini kan ada dijelaskan bahwa perempuan itu adalah pakaian bagi laki-laki. Sebaliknya laki-laki pakaian bagi perempuan. Ada keseimbangan di dalam menjalankan. Itu gambaran manajemen dalam menjalankan rumah tangga. Ada seimbang. Nggak boleh satu orang monoton. Kalau satu orang monoton nanti hasilnya tidak baik juga. Nah itu yang terkait. Kenapa harus subuh? Karena itu. Karena tidak boleh saling monoton. Nah berkaitan dengan dia juga begitu. Sekarang zaman Covid ini banyak menjadi suatu alasan mereka menyelesaikan permasalahannya ke pengadilan, khususnya cerai. Saya ada gambaran satu. Dulu ketika sebelum ada COVID-19, seorang suami ojek itu pendapatannya banyak pendapatannya. Suaminya, istrinya senang di rumah. Tapi setelah COVID melanda, datang menghampiri dia, keluarga dia, berbalik niatnya istrinya, datang ke pengadilan untuk menceraikan karena suaminya sudah tidak bisa membiayai rumah tangga gara-gara COVID. Awalnya oke saja karena pendapatannya banyak. Setelah COVID datang, larangan dari pemerintah, ojek dilarang. Nah gitu ya. Dilarang. Kenapa? Karena kalau berdasarkan protokol kesehatan 1 meter minimal. Ini kan berdekatan naik gocengan, nggak oleh. Mestinya sepeda motor gojeknya itu harus pintar buat gandengan, sepeda motor gandeng. Bisa ngojek. Ini karena pendapatannya berkurang, larinya ke pengadilan agama, minta cerai. Ini kan faktor niat dong. Faktor niat. Itu yang pertama. Yang kedua, suaminya sakit-sakitan tidak bisa kerja, atau suaminya memang kerjanya serabutan, istrinya yang kerja. Ini menjadi perceraian, Bapak Ibu sekalian. Karena Pak istrinya yang banyak bekerja. Ya memang di sana itu di dalam ajaran kita itu istri lebih banyak, suami lebih banyak membiayai rumah tangga. Tapi karena terbalik begitu, karena kondisi dan situasi, istrinya banyak bekerja, itu menjadi penyebab juga, menjadi penyebab perceraian juga. Alasannya jelas dia, logikanya jelas. Loh Pak, suami itu kan tadi ayatnya tadi itu kalau ala nisa, maka dia yang harus membiayai hidup saya dan keluarga. Kenapa saya? Kenapa saya yang membiayai? Lah bapaknya kan seharusnya bapak ini. Udah mulailah ke pengadilan menyelesaikannya. Ini menjadi penyebab juga, menjadi penyebab perceraian juga. Nah, karena kenapa saya? Mestinya kan karena mawaddah warahmah itu kan saling mengisi, saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Nah ini kan tidak. Ini kan faktor niat tadi. Faktor niat yang terkait dengan. Nah itu yang terkait dengan membentuk keluarga sakinah mawaddah. Tentang pekerjaan. Mestinya seorang suami dalam sebuah rumah tangga itu harus mencari pekerjaan yang dekatlah dengan keluarga, atau istri mau bekerja yang dekatlah dengan keluarga. Karena kalau jauh dari keluarga, dampaknya apa Pak?
Kalau jauh bekerja jauh dari keluarga, dampaknya apa? Cerai. Cerai. Coba kita lihat dan baca berapa ratus ribu juta orang yang menjadi TKW TKE. Hasilnya apa? Perceraian. Hasilnya perceraian. Niatnya bagus di awal, Pak, kita ini kurang nih duit, anak kita nanti bagaimana? Apa kan musyawarahnya? Kita nggak punya rumah, bagaimana ini? Ya wes, ini ada peluang nih, ada yang ngajak kerja kemana? Keluar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, Arab. Mau gimana? Siapa yang berangkat? Ibu aja deh, bapaknya malu sekali. Ibu aja deh berangkat ke kerja keluar, atau bapak yang berangkat keluar. Hasilnya bisa pulang bawa duit, bisa pulang bawa anak. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Niat. Itu yang pertama. Kedua, peluang. Karena di sana itu ini cerita orang yang datang ke pengadilan. Di sana itu setiap hari Minggu, hari libur, mereka berkumpul di satu tempat yang sama-sama sebangsa, setanah air, ngumpul di sana. Padahal dengan suaminya kan jauh, komunikasi jauh. Ini penting komunikasi juga ini. Nanti saya sampai ke komunikasi jauh. Yang bisa berkomunikasi dekat untuk curhat-curhatan adalah teman sedaerah tadi di tempat tiap minggu. Oh, curhat-curhatan dia tentang apalah gitu, kayak gitu lagi ya, apalah. Nah, itu yang terkait dengan itu. Maka jadilah kedekatan badan pertama itu sering ketemu, kedekatan hati jadi chatting itu. Setelah itu setting pertengkaran melalui HP. Tengkar weh. Pertama mulai terus tengkar di HP, habis itu diputus komunikasi. Itu cerita realnya gitu. Diputus komunikasinya, HP-nya diputus, diblokir semuanya, atau ganti nomor sudah. Nah, hakim memutuskan cerai. Kenapa? Alasan yang kedua. Kalau tadi kan alasan yang ketiga adalah pertengkaran atau perselisihan dilakukan setiap hari atau setiap saat. Hakim pasti menceraikan. Ini kan settingan kan awalnya. Ceraikan sama hakim kalau maju ke hakim. Di setting kan. Tongkar di HP, tengkar lewat HP kan hakim bisa percaya juga. Lewat apa? HP udah. Tengkar aja. Pokoknya dibuat tengkar wis. Aku sudah tak seneng ini dan macam. Aku tidak dinafkahi. Oh, iya kamu di luar negeri sana disuruh nafkahi. Alasannya itu yang paling banyak. Tidak dinafkahi secara layak. Alasan yang paling banyak untuk perceraian adalah tidak dinafkahi secara layak. Itu alasan. Makanya kesimpulannya 8.000 orang per tahun itu sebabnya kenapa? Karena nafkah. Ekonomi. Karena nafkah. Itu sebab pertama di atas adalah karena nafkah. Karena alasan di dalam gugatannya itu suami atau tergugat atau termohon tidak menafkahi secara layak. Yang garis bawahi layak. Layak itu bisa kayak tadi kata-kata Adil itu. Layak itu tersubjektif jadinya. Mestinya kalau ada landasan kasih sayang tadi itu makan tempe sama-sama makan tempe, yang penting bisa nerima kan oke juga. Nah, karena ada kata-kata layak ini, gambarannya tetangga jadinya. Lu tetangga bisa makan daging, sama-sama tuh, sama-sama dalam satu keluarga misalnya, sama-sama kerja, suaminya dan istri segala macam bisa makan daging. Kita kok makan tempe melulu, makan tahu melulu. Ini berkaitan dengan layak, Pak. Kata-kata layak di situ itu bukan mutlak. Artinya seberapa banyak bisa makan dengan biaya yang sudah didapatkan, ya itulah kata layak.
bukan melihat standar yang di atas layak itu. Nah, inilah yang menjadi satu sebab banyak dari 6.000 itu rata-rata bahasa yang dipakai adalah tergugat, termohon, tidak menafkahi keluarga secara layak. Orang tua menjadi penyumbang bercerainya anak itu kalau anak sudah berkeluarga, hidup dalam satu rumah tangga dengan orang tuanya, menjadi penyumbang. Kenapa? Karena ada masalah dikit anaknya, orang tuanya tahu, bisi-bisi. Pertanyaannya adalah seberapa banyak orang tua bisa berlaku adil, seberapa banyak orang tua bisa menilai objektif pekerjaan anaknya. Rata-rata kan subjektif karena anaknya cerita ke ibunya, ke bapaknya, Bu, suami saya atau istri saya begini, kan tidak ditanya tentang bagaimana kejadiannya. Iya, salah itu, mestinya harus berikan dibela anaknya semua. Anaknya itu benar atau salah pasti dibela, gitu. Nah, karena yang satu pihak merasa benar, merasa dia tidak bersalah, maka kalau tidak penyelesaiannya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa banyak orang tua kadang-kadang dia nyapi mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Kamu harus begini nak, harus begini, harus begitu. Itu kan namanya mencampuri. Ada yang tidak senang tentang hal itu. Bukan ke rumah sakit, ke pengadilan penyelesaiannya. Nah, ini menjadi orang tua kan kita harus hati-hati juga, karena itu menjadi penyebab dan penyumbang sekian persen untuk perceraian anaknya. Ini dari 6.000 tadi itu ada itu juga. Sebabnya ada itu juga. Nah, itu yang terkait dengan membangun keluarga sakinah. Ada yang terkait dengan itu ada di dalam hadis Bukhari itu untuk membangun rumah tangga yang sakinah atau yang bahagia itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus mencari istri yang solehah. Wah, istri yang solehah juga itu kayak gambarnya kayak Oppo. Apakah istri kita sekarang sudah solehah semua? Bukan namanya, atau kalau tidak kita rubah namanya solehah. Solehah, gambaran solehah itu kayak apa? Kalau gambaran solehah, kalau bicara harus merendah dan segala macam. Kalau itu tidak terjadi, kita marah, janganlah, karena tadi itu niatnya kita harus menikah, membangun rumah tangga yang sakinah dan segala macamnya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah punya istri yang solehah, suaminya soleh, pasti anaknya baik. Muncullah anak-anak yang baik dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini yang kadang-kadang kita tidak diperhatikan, mencari teman yang baik. Mencari teman yang baik. Kadang-kadang kita nggak apa-apalah kita berteman dengan siapa saja, yang penting kita nggak ikut. Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu ya. Yang terakhir adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga adalah fungsionalisasi masing-masing. Bapak berperan sebagai bapak, ibu berperan sebagai ibu, anak berperan sebagai anak. Aman. Fungsionalisasi masing-masing yang ada di dalam keluarga itu. Yang kedua, kuncinya adalah saling memahami satu sama lain. Ini mawaddah warahmahnya. Yang terakhir, komunikasi yang efektif dalam rumah tangga antara suami istri minimal. Jangan meneng-menengan. Ada sesuatu, jangan meneng-menengan. Komunikasikan apapun yang terjadi, sekecil apapun yang terjadi, komunikasikan. Selama informasi itu tidak mengganggu ketentraman rumah tangga, komunikasikan. Karena kayak tadi itu disetting komunikasi lepas, hilang, cerai. Karena dianggap sudah tidak dalam rumah tangga itu sudah
dalam menjalankan rumah tangganya sudah tidak sama, sudah tidak niatnya sudah berubah, sehingga komunikasi bisa diputus-putus kayak sinyal. Jadi komunikasi dalam rumah tangga itu harus selalu efektif besar, jangan kayak sinyal putus-putus, putus. Itu bisa menjadi bahaya, rumah tangganya menjadi bahaya kalau komunikasinya tidak efektif. Nah, itu yang terkait dengan membangun rumah tangga, sekelumit berkaitan dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk kesempatan yang lain mungkin nanti dalam konteks penyelesaian sengketa rumah tangga. Nah, ini alur berpikir dalam rumah tangga. Dan mungkin suatu saat nanti saya akan bicara tentang pertanahan, karena saya itu juga berkaitan, tugas saya berkaitan dengan agraria atau pertanahan. Suatu saat nanti saya akan bicara tentang pertanahan. Suatu saat saja. Tapi ini terkait dengan rumah tangga aja dulu. Nanti untuk berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga. Nah, karena gampang-gampang susah menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga itu. Dalam kondisi aman ada dua hal ini, Pak. Dalam kondisi aman, kata-kata, perilaku ini dalam kondisi aman. Tapi dalam kondisi tidak aman, yang semula aman menjadi tidak aman. Misalnya, ini dari kata-kata. Dalam kondisi aman, dalam kondisi bahagia, kita ngomong dengan salah satunya, ngomong kepada salah satunya, misalnya bahasa yang dipakai Surabayaan, misalnya jangkrik, dipakai dalam kondisi aman, itu aman keluar ke rumah tangga. Tapi dalam kondisi niatnya sudah berubah menjadi sebab kasar, itu menjadi sebab perceraian. Kata-kata kasar dengan saya setiap hari, padahal kondisi aman saja. Jangkrik atau wah gagal saja kon kok begini yo. Wah, itu kalau dalam posisi aman, Pak, aman. Tapi dalam posisi niatnya sudah mulai berubah, menjadi kata-kata itu tadi dikemas menjadi sebab untuk bercerai. Ini hati-hati juga. Apalagi ada undang-undangnya, ya kan? Ada perlindungan terhadap perempuan dan anak. Wah, bahaya. Dalam posisi aman kita sedikit saja, ibu ini gimana? Padahal bro, ibu ini gimana? Dalam posisi tidak aman, KDRT judulnya. Padahal dalam posisi aman, gurau-gurau atau gimana? Ibu ini gimana ini? Kok pekerjaannya atau gimana? Ya sedikit saja lah, gitu kan, tidak berbekas, tidak rasa sakit, tidak apa. Tapi ketika posisi tidak aman, dicari itu sebabnya, diingat-ingat. Oh iya Pak, saya pernah digepuk, saya pernah dipukul. Kapan waktu ini? Ya, posisinya kan waktu itu aman saja. Tapi kan kondisinya menjadi tidak aman, sebab tadi itu jadi sebab cerai. Nah, ini juga perlu hati-hati nih, karena undang-undang juga ada, undang-undangnya kan sudah ada kan. Nah, dibahasakan begitu di pengadilan, KDRT nih, KDRT. Apalagi dia langsung diteruskan ke polisi. Nah, polisinya senang tuh, ya kita usut saja, katanya kan begitu kan. Padahal awal-awalnya ya hanya biasa-biasa saja menurut dalam kondisi aman, nggak ada masalah waktu itu. Tapi ketika ada masalah, kondisinya nggak aman, dicari tuh sebabnya. Nah, ini kita harus hati-hati juga ini. Harus hati-hati juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, harus hati-hati hal yang semacam itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan